Permisi Pak. Ya. Selamat sore Pak. Oke, Dana ya. Ya Pak. Selamat sore juga Dana ya. Ya, Pak. Oke, yuk masuk dulu. Coba. Ada. Oke. Jadi sebelum kita memulai dulu lah, ya kan, sebelum kita mulai, pertama dulu kita mengucapkan selamat sore Daniel juga. Habis itu bagaimana kabarnya Daniel? Baik. Nah, syukur alhamdulillah ya. Habis itu bagaimana tadi aktivitasnya di kelas? Aman? Aman. Oke, Alhamdulillah. Oke, sudah siap dulu nih? Sudah. Sudah merasa tenang? Nah, Jadi ini kan pertemuan kita kan sudah 3 kali nih. ya, Pak. Minggu kemarin kita pertemuan juga untuk persoalan individual kan, perihal yang Daniel resahkan di dalam kelas. Habis itu kan ini Daniel masuk lagi nih. Ya. Jadi ada apa sih ini? Jadi ini Pak, saya kurang namanya manajemen waktu. Susah ngatur waktu Pak. Untuk ngatur waktu kayak bisa ngerjain tugas tuh, ngerjain di kelas terus. Kayak pasti dilupain kalau di rumah tuh dilakukan dengan kegiatan lain. Oke. Itu kamu di rumah ngapain sebenarnya? Di rumah tuh kadang saya main game Pak, terus keluar latihan basket bisa Oke. sampai malam tuh Pak. Oke. Itu kalau ada lomba biasanya saya latihan dari sore sampai malam, jadi lupa tugas-tugas yang lain Pak. Habis itu sudah mulai dari kapan Daniel? Dari awal masuk SMA Pak. Oh berarti ini kan sudah UTS nih. Iya, Pak. Berarti kan ini sudah masuk ke mulai bulan Juni atau Juli kita masuk sekolah ya, sudah penerimaannya. Berarti sudah mulai hampir 4 atau 5 bulanan nih. Iya. Daniel sudah aktivitasnya luar biasa padat. Ya, habis itu jadi itu Daniel kan di sini bilang bahwa Daniel itu masih belum nih kayak tadi kan kurang deh nih. Bagaimana sih manajemen waktu, mengatur waktu, ya kan? Dan karena kesibukan Daniel juga, ya pastinya kan. Nah, jadi itu apakah itu setiap minggu, apakah setiap hari kegiatan Daniel itu, dan waktunya kapan? Kalau biasanya tuh Pak pasti di beberapa minggu tuh pasti ada terus kegiatan. Tapi ada Pak hari yang kosong, cuman biasanya terluangkan oleh main game. Jadi terlupakan untuk tugas-tugas dulu. Ya. Gitu, Pak. Main game apa tuh Daniel? ML Pak. ML. Berarti mabar sama teman sekelas. Iya Pak. Oh. Habis itu Daniel ini berarti mengerjakan tugasnya di sekolah. Pas jam mau ngumpul. Pas hari H mau Ya. ngumpul tugasnya. Itu tugas sekolahnya setiap hari. Daniel Enggak juga Pak. seminggu mungkin ada berapa kali? Mungkin ada 3 kali. Ya. Wah. Kalau aktivitasnya tadi kan ada ikut basket, latihan, dan ada yang lain juga. Itu di hari kapan ini? biasa tuh nggak nentu Pak. Jadi kayak latihan basketnya bisa 3 kali seminggu. Ya. Sementara untuk latihan kayak untuk lomba nih kan saya bakal ikut lomba kegiatan juga. Jadi Ya. biasanya tuh mendingan saya latihan dari habis sekolah sampai malam. Jadi susah untuk manajemen waktunya. Terus sampai malam. Ya. Pukul berapa itu Daniel? Biasanya kalau siang tuh udah siang-siang, tapi mau ke sore ya jam 2:30 terus sampai jam 7 gitu. Sampai 7 malam. Ya. Itu kalau di rumah bagaimana sama orang tuanya? Sudah izin? Kalau untuk latihan basket sudah izin, sama untuk lomba sudah izin, cuman saya aja yang kurang untuk manajemen waktunya Pak. Wah, di sini berarti adanya kesadaran Daniel nih. Dari awal masuk ke sekolah dan sampai sekarang itu walaupun Daniel itu kan banyak aktivitas, ya kan, dari Jumat Sabtu itu kegiatan ekstrakurikuler kan, dan ini ikut basket juga. Habis itu ada Daniel ikut lomba pidato juga, itu sangat bagus untuk perkembangan Daniel karena kan membanggakan sekolah. Habis itu juga banyak tugasnya juga. Di sini Daniel memang mepet ya, Iya Pak. mepet batu untuk masalah aktivitas sehari-harinya. Ya.
apalagi kan Daniel kan di kelas alhamdulillah kan yang kelas unggulan. Ya. Di sana Daniel harus benar-benar bisa benar-benar manajemen waktu, Ya. kan pastinya. Dan Daniel sebenarnya sudah menyadari bahwa manajemen waktu itu penting. Ya. Nah, di sini yang Bapak lihat juga bahwa Daniel itu, tapi tugas itu dikerjakan di waktu hari H. Ya. Kayak jam pelajaran lain tuh digunakan untuk kerjaan tugas. Itu sering, Lumayan. lumayan. Kalau mabar itu dari pukul berapa? Biasanya Pak, nggak terlalu lama Pak. Paling kayak 2 jaman setengah. 2 jam setengah. Lama juga itu. Terus di Bapak itu dari jam berapa? Oh, dari misalnya kayak mainnya sore jam 3 sore, selesainya tuh kayak jam setengah 6 sore. Sore. Ya. Kalau malam beda. Berarti kan ada 2 waktu nih. Iya, pas malam tuh biasanya jam setengah 8 bisa sampai jam 9-an gitu. Jadi jam 8 sampai jam 9. Ya. Kalau jam tidurnya Dania jam berapa? Biasanya bisa jam setengah 10, jam 9 gitu Pak. Kalau dari jam 6 sampai jam 8 itu Dania ngapain? Dari jam 6 sampai jam 8 itu paling cuma ngakuin kegiatan lah di rumah biasa tuh Pak, kayak misalnya disuruh mandi, Iya. makan terus Pak, terus mungkin kalau ada yang dibantu Paling ngopi lah orang tua lah. Ya kan, orang tua pasti ngopi juga itu. Daniel ini anak yang keberapa? anak yang ketiga Pak. Oh, berarti anak terakhir, Enggak, anak tengah. anak tengah. Ya. Walah, jadi di sini Daniel juga mempunyai kewajiban ataupun tanggung jawab di rumah ya, membantu orang tua terutama ya kan. Nah, itu kan tadi kan aktivitasnya itu kan di hari apa ini? Dari aktivitas Sabtu atau Minggu juga? Hari membantu orang tua. Ada kegiatan lomba, latihan lomba, latihan basket. Oh, itu kalau latihan basket tuh bisa bilang waktunya nggak sampai hari Minggu. Pokoknya dari misalnya latihan lombanya tuh 3 kali sehari, bisa hari Rabu latihannya, terus hari Kamis sama hari Sabtu. Jadi kalau misalnya untuk latihan lomba tuh bisa hari Senin. Terus pokoknya hari-hari yang nggak terpakai untuk latihan basket tuh saya gunakan untuk latihan untuk lomba kayak basket pidato gitu Pak. Kamu latihan basketnya di sekolah sini apa di luar juga? Nah, itu saya double Pak. Jadi ada yang di sekolah sama yang di luar. Itu yang sekolah tuh eskul basket. Terus kalau yang di luar tuh klub basket. Kalau basket. Ya. Itu malam. Iya Pak, sore malam. Malam tuh di mana mainnya tuh Daniel? Oh, di latihannya? Gor Tamrin, kalau enggak di Mantike. Oh, Mantike atau Gor Tamrin. Waduh. Itu memang gabungan siswa SMA atau SMP juga? Itu Pak, dibagi per umurnya. Oh, per umur. Jadi kayak saya kan umur 15 tahun. Jadi gabung sama yang 15 tahun lainnya dari SMP lain, SMA lain. Berarti banyak teman juga Daniel ya di luar SMA ini ya, SMA 4. Nah, jadi Bapak yang ngomong dulu. Tadi kan Daniel sudah memahami nih, paham betul, sadar betul. Karena kan kita kan kesadaran diri itu yang penting ya. Nah, jadi kan kamu menyadari karena kamu sering cerita sama Bapak juga waktu kita konseling di waktu pertemuan yang sebelumnya, kamu kan bilang juga waktu Bapak ngajar di kelas juga, Bapak lihat juga kan kamu sering bicara bahwa kalau mengerjakan tugas itu di waktu di hari H-nya, di hari tersebut, bukan untuk padahal kan itu tugas rumah pada dikerjakan di sekolah. Jadi kan Daniel menyadari nih bahwa itu mengganggu Daniel. Pastinya kan akan terburu-buru menjawabnya. Iya Pak. Pasti kan lah. Apalagi kan malam itu jadinya kan kalian mabar sama teman. Ya, teman sekelas. Teman sekelas. Jadi teman sekelas juga ikutan juga jadinya. Nah, itu maksudnya. Di sini Daniel sudah menyadari. Alhamdulillah kan. Habis itu menurut Daniel penting nggak manajemen waktu? Menurut saya Pak, itu sangat penting karena kalau kita misalnya Pak, contohnya ada siswa yang ikut semua eskul nih, sebenarnya semua waktu tuh kepepet dia Pak, kayak untuk membantu di rumah nggak ada, terus untuk ngerjain tugas nggak ada juga, jadi kayak kebanyakan waktunya tuh terluangkan untuk semua eskul gitu Pak.
waktu untuk lima tuh pasti sedikit gitu. Iya. Oke. Berarti itulah pentingnya bagi Daniel itu sangat penting untuk mengatur di sekolah atau tempat belajar maupun waktu kita di rumah. Nah, penting banget berarti kan Iya, Pak. bagi Daniel kan. Nah, di situ Daniel kepikiran nggak waktu Daniel terjebak, misalnya kan kita bisa bilang terjebak nih karena manajemen, karena kita kekurangan memahami bagaimana cara manajemen waktu. Pernah nggak merasa bahwa pernah nggak mengerjakan adanya tugasnya? Kalau untuk nggak pernah nggak mengerjakan tuh nggak pernah apa nggak, pasti mengerjakan. Cuman mengerjakannya tuh pasti selalu kepepet sama waktunya, ngumpulan gitu kenapa? Iya. Apalagi saya lagi main game loh, terus rumah, ada tugas nih. Iya. Tapi langsung kepikiran, besok pasti ada aja bisa dijawab tuh, tenang dia. Ini pas di sekolah jawabnya, udah di rumah. Itu ketahuan guru gak? Enggak Ketahuan pernah. guru gak? Itu teman-temannya juga bagaimana itu berarti kerjasama dengan tim deadline jurang. Iya. Tim deadline. Berarti itu sama teman-teman saling mengerjakan, saling sama-sama bersama mengerjakan berarti Ya, di kelas. jawabannya sama lagi Pak. Jawabannya sama, Ya. tapi sama-sama mengerjakan, anggap sebab itu sama-sama mengerjakan bareng. Iya. Nah, ini kan bukan untuk meniru, tapi kita mengerjakannya bareng. Nah, itu termasuk jadi kan kita sekarang itu kan ada namanya profil Laber Pancasila. Ya. Di sini ada namanya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, Daniel ini sudah masuk ketiga ini, bergotong royong. Walaupun itu dalam tanda kutip manajemen waktu itu sangat penting, Ya, Pak. mengerjakan tugas itu sebenarnya harusnya di rumah, Ya. tugas rumah. Tetapi kan Daniel mengerjakannya di sekolah. Tetapi kita tetap juga mengambil yang positifnya. Ya. Ini nanti Bapak tanya nih kepada Daniel, pendapat Daniel, manfaatnya positifnya apa sih kalau mengerjakan tugas di sekolah? Menurut Bapak itu pertama, Daniel bergotong royong. Ya. Bergotong royong dalam artian itu bersama-sama teman mengerjakannya di kelas. Jadi kita saling tukar pikiran. Yang kedua, kreatif. Kreatif di sini dari segi pemikiran. Walaupun kita terburu-buru oleh waktu, tetapi kita banyak kreatif. Bagaimana cara cepat mengerjakan tugas? Ya, adalah kritis gitu, langsung Iya. cepat. Nah, langsung cepat. Ya kan karena tim deadline. Nah, yang ketiga tadi bernalar kritis. Nah, jadi penting kita bernalar kritis untuk menjawab sesuatu hal. Nah, jadi di sini Dania kita tidak hanya memandang dari segi yang positif, negatif dalam tidak bisa mengatur waktu, tetapi kita harus juga mencari, kalau bagi Bapak, membuka mata, jangan memandang sebelah mata. Kalau kita memandang sebelah mata, kita akan melihat dari segi buruknya aja. Iya. Tapi kita lihat dari segi baiknya juga. Oh, ternyata aku sama teman bisa bernalar kritis, bisa bergotong royong, bisa kreatif juga, dan bertanggung jawab. Walaupun kita terlambat, tapi kita bertanggung jawab. Ya kan? Ini semoga bisa dipahami adanya untuk masalah bagaimana kita mengatur manajemen waktu dan kita bagaimana sih memandang sebuah permasalahan. Ya. Jadi bukan hanya dari segi manajemen waktu yang kita pandang, tapi cara kita bijaksana terhadap apa yang kita alami. Ya, itu. Nah, menurut Daniel lagi nih juga pendapat Daniel. Tadi kan pertama Daniel sudah menyadari, ya kan. Habis itu Daniel kan mencoba untuk supaya bagaimana aku sih mendapatkan yang agar tidak terulang kembali, karena kan sudah lama nih, 4 bulanan sudah nih kan. Nah, Daniel syukurnya kan sama Bapak sudah Bapak pantau. Kita pertemuan pertama, habis itu kita pertemuan kedua, habis itu Bapak ngajar kalian juga, habis itu Bapak juga sering diskusi sama kalian juga, jadi Bapak mantau. Jadi Bapak nggak mau lepas dari Daniel juga terhadap apa permasalahan Daniel. Jadi Bapak sangat syukur dari yang pertama permasalahan Daniel, yang kedua permasalahan Daniel, kita coba untuk menyelesaikan masalahnya, dan sekarang juga kita bantu sama-sama menyelesaikan manajemen waktu Daniel. Ya. Jadi itu Daniel. Menurut Daniel apa yang akan Daniel lakukan? Untuk manajemen waktu. Iya. Yang pertama tadi kan syukurnya Daniel kan ke Bapak langsung. Jadi kan kita sama-sama mencari solusinya. Jadi jangan anggap berpikiran atau apa,
sama guru BK nih susah nih ini, enggak, maksud kita itu sama-sama kita diskusi gitu, kita bangun bernalar kritis ya, kita sama-sama diskusi aja. Kalau Daniel ada pendapat yang bagus, ayo kita sama-sama juga, iya kan? Kalau si Bapak ada pendapat yang bagus, ayo kita sama-sama juga. Jadi kita berteman, bersahabat, jadi keluarga antara guru dan murid. Itu yang penting. Jadi harus kita membangun chemistry. Makanya Bapak kan harus membangun chemistry dari awal. Biar apa? Kita kerja keras, kalian kuat. Nah, biar kita sama-sama bisa dari bila nih Bapak memberikan kalau kurang belajar atau bahasa Indonesia memberikan pemahaman, kita sama-sama. Nah, jadi kan Daniel tadi mengenai juga bahwa manajemen waktu itu penting. Habis itu kenapa sih jadi tidak manajemen waktu? Apa tadi apa Daniel? Sering main basket, kalau pidato, main game itu paling utama sih itu kan ya. Ini membawa pagi ini ada lagi Daniel. Sudah ada 3 nilai intinya yang Daniel merasa itu ya membuat saya tidak kurang fokus lah dengan waktu ya. Habis itu lagi menurut Daniel bagaimana sih cara Daniel untuk lepas dari genggaman ataupun terjebak di genangan tiga ini? Mungkin menurut saya Pak, kebanyakan itu memang positif Pak. Ya positif. Akhirnya memang negatif Pak. Kayaknya kalau untuk main game itu harus berani kayak cuma sekali seminggu ya. Enggak kayak setiap hari kan. Kita tuh harus setiap minggu tuh kayak seminggu tuh harus kayak main game 2 kali. Kayaknya aku harus diberani. Terus kalau gue yang pakai masak nih, ya usahakan supaya saya tetap bisa tembak saya. Kalau megang tugas nggak lupa, sama kalau pada bilang ini mungkin bisa pasti kan. Kayak bisa tembak itu, mungkin bisa saya buat soal sedikit. Kayak jawabannya. Atau kayak saya kali ini terus hari aja soal seminggu terus sangat itu jadi apa? Di sini kan Bapak ini sebagai apa ya namanya itu kalau yang ada dalam buku itu Bapak ini sebagai daftar isi, dia mengisi kamu. Nah, jadi Bapak nggak itu kalau membantu kamu untuk memilih daftar isinya pertama ini, daftar ini, yang ketiga ini, baru kamu mengisi. Jadi kan sini pertama tadi kan kamu harus mengenal dulu, itu kekurangan kamu. Nah, seperti yang waktu itu Bapak yang Bapak ajarkan kan pertama refleksi diri dulu, ya kan refleksi diri dulu, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, ya kan. Di sini poinnya sudah ada nih, yang mana itu kesadaran, harus kesadaran diri sudah. Yang kedua ada nama itu dalam memahami apa yang terjadi. Jadi kan ini bilang bahwa yang terjadi itu karena latihan basket sama latihan lomba berisi yang itu anak juga sampai hari malam hari dari sore ke malam. Habis itu yang keempat ada rasa ingin memperbaiki, karena dia mau memperbaiki ada kan mengurangi ya. Ataupun kalau kita bisa melakukan pendidikan yang latihannya jam segini, kalau ada tugas itu kerjakan dulu atau nggak harus langsung selesai setengah boleh, biasanya seperempat dulu boleh, tapi jangan di hari hanya. Jadi di hari pertama misalnya minggu depan dulu ya kan, hari pertama dulu setengah dulu, hari kedua setengah, hari ketiga itu baru selesai. Jadi jangan terburu dulu. Kita memang nggak ada mengenai waktu, tapi kita ada planning. Dan ini apa? Pertama ini udah harus cepat selesai. Sampai saja. Mulai langsung selesai. Bebas. Pertama dulu kan kan setengah dulu kayak atau setengah dulu kayak baru selesai nantinya. Tapi main game boleh nggak? Ini nggak larang. Sama hiburan boleh. Tapi jadi itu sudah bilang bahwa dikurangi main game. Yang pertama setiap hari main game dari sore atau sampai malam dikurangi. Jadi misalnya seminggu seperti 3 kali atau bisa sampai malam aja. Malam itu mungkin dari jam 8 atau 9 saja. Tapi kan kemungkinan apa? Jamnya main game itu kan berarti sadar diri balik. Kayak kecil lagi kita. Apakah harus tidak kan? Nggak harus langsung beri, tapi perhatian saja. Dan seminggu dulu, kali dulu, dalam seminggu ini bagaimana kemarin. Kayak kemarin kan Bapak juga bagaimana pandangan dengan ini terhadap kelas, terhadap sebagai tahun bulan. Ternyata kan berjalannya waktu dan dia menerima dan semangat. Mental kamu kan juga sama dengan menerima waktu, harus buru-buru kita tenang saja. Ya. Jadi kesadaran diri cepat, apa yang diidentifikasikan apa sih penyebabnya? Karena yang tadi harus ada kesadaran diri memperbaiki. Dan yang terakhir, action. Kita praktek. Praktek yang dulu. Bapak selalu mengatakan bahwa proses penting. Dimana Bapak lihat, terlebih lagi khususnya di kelas Daniel di 10.1, Bapak pasti bilang proses penting. Tidak ada hasil yang memuaskan tanpa ada proses yang melelahkan. Ya. Ingat, kalau kamu latihan itu baik, kamu lomba fisik bagus. Tapi juga kita belajar jangan sendirian. Kalau belum takut lomba fisik, coba untuk kamu berguru. Sama kayak Bapak sama kamu. Bapak, gak mungkin kamu melanggar sesuatu hal dalam pikiran kamu sendiri. Pasti ada orang yang memberikan harus begini loh, harus begini loh. Jadi Bapak sendiri. Jadi sekarang ini ya, Bapak senang bahwa kamu sudah mulai aktif, sudah mulai bisa memahami. Karena dari awal kita bertemu dan ya, awal kamu masuk, Bapak kenal kamu juga kan. Tapi sekarang Bapak kenal saya sudah ada perkembangan luar biasa. Kayak aku, saya nggak ada kesempatan ya. Ada. Tapi ada. Habis itu bahasa pentingnya. Entah di sekolahan jangan. Karena kalau kamu di sekolahan sudah kalimatnya kurang baik, ada yang kurang baik, itu akan berubah di luar. Kalau kamu di keluarga kamu ada yang baik, bahasa yang baik, di sekolah juga baik, dan luar juga baik. Jadi berpengaruh ya. Jadi karena sini sudah ada mulai sadar diri dan Bapak merasa dari awal kita bertemu, awal kita berkonseling, pertama kedua itu ada perubahan luar biasa, dan ketiga Bapak di sini senang itu Daniel mempunyai rasa keinginan tahu dan habis juga pemikiran kritis dan kreatif dan pengalaman. Tetapi ini mental penting kan? Mental. Jadi mental ini kan Daniel walaupun tugasnya di plan, tetapi tidak. Jadi bagus. Memang lambat juga kita nah kan makanya kan bilang kita melakukan perlahannya itu apa? 1 kaki 2 kaki apa harus lari. Nah asalkan pasti. Jadi kan Daniel kan mempunyai pemikiran dan prinsip untuk menjamin waktu Daniel. Apa yang akan prinsip Daniel lakukan? Prinsip saya tuh kayak kita harus lebih menjamin waktu dari hari kemarin.
Saya harus lebih baik dari kemarin, belajar dari kemarin, terus pandang masa depan, jangan pandang ke belakang, karena hal yang sudah berlalu jangan lalu. Jangan dari belakang, karena kita harus belajar. Memang sesekali kita harus ke belakang tuh belajar kayak kita tahu waktu nggak mungkin bisa diulang, makanya jangan sia-siakan waktu itu untuk berleha-leha tuh Pak. Jadi ya gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu nggak bisa dibalikan, apalagi beli piala emas. Sekalipun kita punya banyak duit, tapi kalau kita kehilangan waktu kan percuma Pak. Jadi kayak saya tuh punya mindset kalau bahwa lebih baik saya memperbaiki diri dari hari kemarin dan harus lebih baik dari sebelumnya. Gitu Pak. Kalau biasanya prinsipnya kalau bisa dukung, lebih harus dipraktekkan. Ya kan pertama proses itu penting, mental itu harus kuat, refleksi diri, diksi kata harus berubah, dan prinsip hidup, prinsip belajar, prinsip mimpi harus digapai, harus diusahakan. Di sini dulu dokter dia kan tahu dari sadar nih, habis juga sama dia punya rasa ingin berkembang lebih lagi, baru yakin dari awal sekarang bapak ketemu sama dia itu ada perkembangan dari ini, rasa ingin kuat berkembang. Di sini kita mencoba belajar sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita mengatur perilaku pemikiran kita. Untuk kamu pemikirannya, karena itu semua dari pemikiran. Yang pertama dari irasional, jadi rasional. Ya, dan irasional itu pemikiran kita, oh iyalah dari aku kurang sih perilakunya itu masuk rasional. Kita ubah ke rasional dengan pemikiran kita sendiri juga bahwa aku harus bisa merubah itu, harus bisa merubah apa yang aku lakukan kemarin. Di sini juga kita coba untuk merubahnya pemikiran lainnya yang irasional jadi rasional dengan kalimat dan ya. Dengan apa kita tulis di bukan di kertas. Jadi sini ada nanti dari nulis kita tulis sama aja sekarang kita format perilaku. Ya, jadi sini dia nanti itu akan menulis format perilaku apa yang akan dilakukan. Iya. Misalnya ada yang mengurangi penyanyi, terus melatih pola pelatihan tetap fokus dalam tugasnya, mengerjakan tugasnya dari jam berapa malam sampai jam malam, main game seperti saja. Ini dan kita tulis sama-sama terus berubah pemikiran dulu, karena ini kalimat kita belum bisa action nih sekarang ini bisa. Setelah kita menulis ini, nanti hari esok action. Paham? Oke, kita tulis. Silakan Daniel, ini tulis sama dulu. Panjang Ya, tulis dulu. Pada tanggal 17 Oktober 2020. Ya, biasakan bermain game 1 jam setengah sekian. Nah, waktu untuk tidak mengerjakan tugas di kelas, tugas rumah ya, tugas kelas, tugas di rumah atau PR pekerjaan rumah. Ketiga, selalu konsisten. Iya, itu penting, konsisten. Tempat Ya. Yang keempat, misalnya boleh aja tidak mengulangi lagi ataupun mulai dari esok. Oh, tidak mengulangi yang sama. Kesalahan kemarin. Yang kemarin dari esok diulang. Tunggu sini aja kalau pas. Jangan kita nggak boleh terus berlebihan. Oke, yang sudah tanya kita tanda tangan. Ke bawah dengan tulis. Oke, beban tangan dengan tangan. Nah, tahu bagaimana? Ya. Isi ya. Oke, bagus banget tentang kamu lah. Ini macam nah, habis itu sini kita akan memulai pemikiran. Jadi kita ada pemikiran kita nih. Kita mulai di hari besok. Ya, nah ini ada waktunya. Dulu, biasanya seorang akan jadi tanggalnya mulai tanggal 18. Ya, ini berarti gitu. Nah, ya, tolong. Oke, jadi sekarang kan sudah menulis Daniel nih, sudah bikin tulis untuk hal yang akan dilakukan dan tanggalnya mulai besok. Habis itu ributnya. Nah, ributnya ini bapak kita harus langsung bisa ya. Kita coba dulu seminggu. Kita coba dulu seminggu ini, seminggu kalau sudah mulai bisa, kita makan gratis satu hari. Oh iya, boleh ada makan gratis. Makan gratis. Ya, satu hari. Terus minumnya kalau nanti ada kesalahan karena kalau yang ada kesalahan itu ada ya. Walaupun kita berusaha memperbaiki, kita tidak tahu nanti kita berangkat kita mengusahakan. Untuk yang kalau ada kesalahan, lalu kita akan coba untuk memperbaikinya kan, lalu kita punya misalnya 1 minggu tidak bermain game saja. Ya. Tidak bermain game. Oke, maksudnya kamu tenang aja, nama tulis juga. Terus kamu tenang begini, dapat ini juga. Nih tadi lagi tinggal nih. Oh iya Pak. Namanya di kelas. Oke, jadi ini Bapak ini kamu simpan ya, kamu simpan, kamu simpan. Ini untuk kamu sebagai bentuk kesadaran kamu, karena kita akan berubah pemikiran irasional jadi rasional, dan kita akan berubah perilaku. Oke. Yang pertama kita berubah irasional dan
karena kalau kita akan berusaha lakukan ya. Jadi ini kita akan sama dengan langsung juga ini bahwa kamu akan ada berusaha diri kita melakukannya. Habis itu di sini kali ini menjelaskan atau ingin sampaikan atau apa? Kalau sebelum Bapak tuh Mungkin ada sedikit yang saya ingin sampaikan. iya boleh. Mungkin untuk yang saya sampaikan nih untuk kayak misalnya ada orang yang konseling tentang manajemen waktu juga, Pak. Iya. Mungkin kata-kata saya untuk mereka kayak aturlah waktu lebih baik lagi daripada kemarin, Iya. karena waktu bukanlah hal yang mudah untuk diulang. Iya. Apalagi waktu merupakan hal yang sangat benar-benar kita perlukan. Iya. Waktu juga harus kita perbaiki dengan sangat baik, kita manajemen waktu dengan benar Iya. dan jangan pernah salah dalam memilah kayak manajemen waktu itu, Pak. Siap. Jangan pernah yang kayak kita membuang-buang waktu berleha-leha dengan hal yang tidak berguna. Tapi kalau kayak berleha-leha dengan hal yang lebih berguna gitu, Pak, Siap. itu nggak masalah. Siap. Kayak kan lebih menambah hal positif di diri kita. Tapi kalau untuk yang kayak negatif gitu kayaknya lebih baik nggak usah lah gitu. Oke. Jadinya kayak cuma membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga gitu, Pak. Oke. Itu aja, Pak. Gue senangnya ini nih kalau sama kamu nih. Pertama kesadaran Ya, Pak. kesadaran kamu sudah ada. Yang kedua penyebabnya apa kamu tahu. Dan ketiga cara solusinya apa ya kan. Yang keempat actionnya. Dan yang kelima kamu bisa menyimpulkan apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu sadari. Kamu bisa menyimpulkan. Nah jadi dari irasional ke rasional kamu sudah mulai terbangun pemikirannya. Ya, Pak. Lalu action itu perilaku. Iya. Nah, jadi sini perilaku kamu sudah mulai terbangun juga karena ada kesadaran diri ya. Ya, Pak. Mungkin itu saja dari Bapak sangat terima kasih. Habis itu juga kata-kata dari Bapak sedikit juga ya. Apa? Ingat, tidak ada proses yang gampang. Tidak ada proses itu yang mudah. Iya. Karena proses itu sangat sulit, Iya. sangat berat ya. Oke, paham di sini? Apa? Bapak harapkan kamu kuat, mentalnya tetap kuat. Siap. Jangan menyerah, Ya. berhenti boleh sejenak, diam boleh, tetapi habis itu melangkah lagi. Oke Deni? Ya. Bapak harap kamu terus berkembang dari segi pemikiran kamu sudah mulai terbangun karakter, Ya. profil pelajar Pancasila, Ya. bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Tapi ingat juga ada poin pertama di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dimana kamu harus, karena dalam kita bertuhan itu ada adab, Ya. ada perilaku, ada akhlak, ya harus baik. Ingat, karena ini penting. Ya. Oke, apakah ada lagi yang disampaikan? Kayaknya nggak ada, Pak. Itu aja. Oke, mungkin itu saja dari Bapak juga. Bapak ucapkan terima kasih kepada Daniel yang sudah meluangkan waktunya dan mau bertemu Bapak, berani bertemu Bapak dan sadar dengan apa yang Daniel lakukan dan Daniel ingin merubahnya dengan pemikirannya dan aksinya. Bapak di sini sangat luar biasa kepada kamu. Bapak sangat memberikan apresiasi kepada kamu yang luar biasa berani bertemu Bapak di sini ya. Bapak sangat senang sekali. Bapak harap kamu di SMA 4 Pelangkarai ini terus berkembang ya. Terus berkembang, kejar prestasimu, kejar mimpimu ya. Oke, ini dari Bapak ucapkan terima kasih. Nanti Bapak akan selalu mantau kamu. Oke. Ya, jadi di sini ketika sudah ada konseling individual, Bapak akan memproses kamu. Prosesnya apa? Memantau, membimbing, mengarahkan kamu terus menerus sampai kamu berhasil. Karena itulah tugas guru BK sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga yang akan menjaga kamu dimanapun. Makanya Bapak kan selalu standby di WA. Kalau nggak apa-apa bilang Bapak. Ya, aman, Pak. Ya kan, siap. Kalau kita cowok kita aman aja. Ya. Oke, mungkin itu dari Bapak ucapkan terima kasih kepada Daniel. Ya, Pak. Oke, selamat siang juga kepada Daniel. Ya. Ini kan sudah mulai siang ke sore. Ya, Sudah mulai ya, siang sore. ke sore ya. Oke, itu dari Bapak. Terima kasih. Sekali lagi Bapak terima kasih atas keberanian Daniel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih, Pak. Ya, oke. Ya.
Belum Pak. Oke, masih. Udah Pak. Ya.